suka main-main kepada istrinya untuk menyenangkan dia. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Kayaknya ibu-ibu saya kasih tahu, cuma kadang perempuan lebih sibuk selalu COD. Sanggara COD. Makanan COD. Onrotona lakainya selingkuh dengan kurir. Kenapa? Karena selalu COD. Iya, memang sekarang perempuan berbahaya. Kanyana anak maloloy makoko mapak ditau pak. Namo tomotoy. Kemakundre urun tu pak matoni. Kenapa na? Awe masuk di dalam kamar, nyalakan lampu. Napa tu kamera na HP na? Napa mak baju ponco? Napa matito? Aku pengen dimanja. Awe tahu mata astagfirullah. Ini kan jadi masalah pak. Ternyata nanae naruto Tony Dudai. Nasa aku pengen memanja si runtuh. Kayaknya hati-hati. Terjagai lalu lah kay tabu jagai. Apa ya tu biasa sandala ni ninaw tawe. Sapato ninaw tawe. Ulawan ninaw tawe. Yan nama kokoy namo lakay ninaw to ni tawe. Iya, ini kepengalakay. Karena perbandingan kan laki-laki perempuan sudah tidak sebanding. Makanya jaga. Dari situlah Rasulullah mengajarkan setiap pagi kau baca, sesudah sholat subuh baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli 7 kali. Sesudah sholat maghrib baca 7 kali. Maka Allah yang menjaga anak-anak, keluarga dan dirimu. Itu pendek bacanya bu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca 7 kali. Insya Allah. Tapi sebenarnya kuncinya kalau laki-laki mau diikat gampang bu. Gampang ada. Caranya kalau dia capek pulang dari kantor baringkan di paha. Tapaliu kopopata. Tidurnya Rasulullah tidak banyak. Biasa cuma setengah jam dalam sehari. Tapi di mana dia tidur? Bukan di tempat tidur, di paha istrinya. Karena sudah diteliti dalam ilmu psikologi, orang yang tidur di paha istrinya hanya 10 menit itu bisa mengalahkan 2 jam di tempat tidur. Itu sudah. Secara ilmiah betul pak, kulit yang paling lembut di wanita adalah paha. Yang kedua, tempat pusat saraf yang paling cepat tegang adalah leher. Ketika dia bersentuhan dengan paha, kemudian disentuh rambutnya sebagai ujung saraf, maka dia akan tidur. Itu kuncinya. Mereka kata naik, desa mo tapalula kita kopopata bu. Desa mo. Kayak betul. Lama. Ini itu kuncinya. Kebalikannya, kalau perempuan untuk mengobati stresnya itu disandarkan di dada sebelah kiri. Makanya kung kamakun remelo min mana nama sesa mau melahirkan dan merasakan sakit yang sangat, sandarkan di dada sebelah kiri. Itu 40% rasa sakitnya itu terangkat. Itu kuncinya. Mega putorane melo min mana binena. Pelok na minala tole na mestinya disandarkan itu. Itu kuncinya bu. Baringkan. Jangan sekali-kali banyak pertanyaan. Nih Pak Mega tuh makunre, kenapa laki-laki lebih senang di warkop daripada di rumahnya? Karena kalau di warkop ditanya mau minum apa Pak? Dia pernah tudah pesan apa Pak? Ya kok kebulan, ya boleh. Mau kenapa enggak? Masih kadu malas mau WA ka di boy ka begitu. Na jauh-jauh jasa. Tapi dia itu kagak kobone. Tapi kami itu tuh arwane perlu curiga ibu. Ya nang karwane itu di aktif HP na, terlalu di luar jangkauan. Satu-satu takdeng baca surah Yasin. Tapi saya sampaikan, Bapak Bupati Bone, kita lihat beliau adalah orang sukses sampai hari ini. Tapi ketahuilah, kesuksesan beliau itu pengaruhnya dari istri. Saya sudah sampaikan Pak Bu, saya diberi nasihat oleh guru tak itu cuma 2. Cuma 2 nasihat. Dia sampaikan kalau hidupmu ingin berkah, kuncinya cuma 2. Dia kasih contoh. Soeharto itu nak orang hebat, tapi ketika Ibu Tin wafat tidak bisa bangkit. Habibie itu orang hebat nak, tapi ketika Ibu Ainun wafat tidak bisa bangkit.
Susilo Bambang Yudhoyono, kita tahu 2 periode dia presiden, seorang TNI. Tapi ketika Ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Ini yang orang tidak tahu. Rasulullah ketika Khadijah wafat, 60% perjuangannya itu drop. Kenapa? Ternyata kesuksesan seorang laki-laki, coba lihat siapa yang ada di sampingnya. Itu kuncinya. Pejabat yang suka bermain perempuan, lihat pasti dia jatuh. Ustaz iya hafal Quran 30 juz, ada di Jawa Pak, ketika dia main perempuan pasti dijatuhkan oleh Allah sehina-hinanya. Kenapa? Agama tidak mungkin salah. Maka jika ingin berkah hidup, nasihat guru saya, ya komelo koma baraka atutungan muna. Siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cintanya kepada istrinya, maka lihat kehidupannya pasti berkah. Itu kuncinya. Ini ilmu saya Pak Bu dari Guru Tak. Yang kedua, nasihatnya Guru Tak. Iya. Nasihat ulama ini saya ambil sampai hari ini saya pegang Pak Bu. Makanya saya itu kalau istri marah sampai jengkel, saya tidak pernah ngomong. Karena ngomong sama perempuan, Pak, kalau dia marah tidak usah percuma. Kalau kita yang salah, minta maaf, marah-marah juga. Kalau dia yang salah, itu tidak minta maaf, cuma diam, melotot matanya. Kemudian nanti lama-lama ngambek. Kalau ngambek, ipalece nih, ya kipalece nih, mana nani? Ini salah. Jadi pokoknya tetap di salah sama kawan nih. Apalagi kung kamakunray ng kawati, sana capa na wo jalalo tak pangewang. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Wati, paciciramanangnya tuh. Betul kagak kok ya? Alhamdulillah. Saya dikasih tahu guru Tasenur di Aceh, saya pernah belajar hakikat di Biren. Apa katanya? Ya kong kamakunray na nang kawati sana capana, ya nang kalaktaina kata itandra-tandra. Iya, jadi di arwane la kawati sana capana baine ta atun rutoto ni nanaki kang kamate. Kata kita lu kiloro aja den. Dega kata apa aja ki manca yoker. Dega. Iya betul, Pak. Tapi ada kelebihannya, wanita yang ada wati ujung namanya angkat pemimpin karena dia bisa menundukkan laki-laki. Betul. Ternyata saya lihat Megawati, oh betul juga ya. Fatmawati, oh ya betul. Ini ilmunya ulama Pak. Jadi makanya saya diberi nasihat, kalau anakmu perempuan semua usahakan ada satu wati di ujung namanya. Ternyata wati itu adalah salah satu hadamnya jin yang tidak bisa tunduk. Ya kong kabola makarama pendre iwati lari made setan tuh. Magai datun na setannya. Nggak apa-apa, teman kantor periksa saja. Oh iwati asan na yo deh memang ya itu. Dan itu memang betul Pak. Guru tamani belawa. Kita kalau ngaji kitab itu betul-betul Pak. Saya ketika membuka beberapa kitab kemudian dijelaskan langsung itu saya kadang menangis Pak. Ilmunya ulama ini bukan ilmu sembarang. Ini pasti ilmu yang tembus kasyaf. Saya pernah dikasih tahu, enak Pak Burana makunraye, kutulimelo ibu timparu si bawa lakay na magampang. Kuncinya ndak usah minum obat, ndak usah ke dokter, cuma satu kuncinya. Kalau dia makan, ketika dia mengunyah, aja musuruh buka itimuna. Ya miko timpu ina buka itimuna ya komakeme makunraye komanre na tutumu itimuna, to libo timparu si balakene. Itu resepnya. Makanya wanita itu kalau makan gini. Aja kan? Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, pesan Guru Tak. Kenapa Rasulullah melarang kita makan mengambil makanan yang jauh? Ambil yang ada di depanmu, paling tidak yang kiri kanan paling dekat. Nah sebab ia nang kata umandre na paliwang lima na pades kapatore elayolo, maka rezekinya pasti susah. Maka dari Guru Tak, japu yoko yolomu, insya Allah magampat tuh sapta pakalinong.
Itu resepnya ulama dari dulu. Ini ilmu tidak sembarang Pak. Saya perhatikan. Ya natu matot tadi lo kong kata lalatu okobolana na pandre maki na papecok ladange na taro kuriolona. Nelo ini teh ya nate kaliman na makadai yarone mangoy. Itu bisa dikenali dari situ. Ya natu nakada guruta ya nang kata buku ingat atau makalasi itu. Ya na angka tau malak arona na malampe masak gak itu. Ya nang katau mapalisu anina na palisu loyawa ya kong kagaga na leko jamu mumario apa nalape mamatu itu. Ya nang katau malampe amputu na pacanringat tu. Ajamu ka maparesa. Itu guru tamali belawa. Ternyata memang ada di kitab hikmah Pak Bu. Sampai-sampai akikah. Kenapa Rasulullah mengatakan akikah anak laki-laki dengan 2 kambing yang sama besar. Ketika tidak sama besar cukup 1 yang kau ambil. Masukkan sebagai akikah. Ya nangka anak-anak akikah ina 2 bende na dena sin raja. Titai anak namatu tidak mampu berlaku adil ketika dia besar. Kenapa anak perempuan diakikah dengan kambing yang sama besar kaki depannya? Rasulullah menganjurkan tapaulnya kasin raja ejirulana bembe. Dari 10 kambing paling tinggi 3 kambing, paling matandre tangdu bembe sin raja ejirulana. Tapi yang nangka makunrei hakikai na sin raja mo ejirulana bembe pasti dia bisa berlaku adil. Itu kuncinya. Itu rahasianya Pak sebenarnya. Tulangnya jangan kau patahkan. 60 potongan tulang kambing itu persis dengan tulang bayi. Kapan angka polo maka tidak dijamin anakmu. Tapi yang angka anak-anak hakikai na detoga aga polo bukun na bende malampe maka yakin anakmu tidak akan patah tulangnya hingga dia meninggal. Itu Rasulullah yang jamin. Ambil tulangnya, kulitnya kau bungkuskan, kemudian tanam. Magani lemak supaya anakmu tidak kena penyakit kulit. Itu ilmunya ada. Masak dengan masakan yang manis, jangan dengan pedis, supaya semua orang cinta kepada anakmu dan dia tidak punya musuh. Mahake kaki aja terima pas solo, supaya anak tadi pernah selesai nangka jama-jama tajam. Cuma jadi tidak. Makomoro bateta Bu. Hah? Gampang bikin lagi toh. Akibat sikit. Maka dia ni jadi ustaz. Kita suri mak bayi ni bapaknya. Insyaallah. Yang paling mudah. Bahkan berhubungan. Itu kuncinya Pak. Saya Bu, ternyata ada petunjuknya. Siapa yang berhubungan sesudah sholat duhur dan sebelum dan sesudah sholat subuh, maka akidahnya pasti kuat untuk anaknya. Ya komelo ki anak kepala korang cinta agama imunrina loro takiboy. Yolona atau imunrina subuh. Itu kuncinya. Kenapa? Ada ada dalilnya Ustaz? Angka dalilnya. Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Yang dikongka tau pures sana kibua yo hais madarian teralo pesantren yo letu boleh na pengantaraan. Jangan marah kalau anak kita tidak cinta agama karena memang ternyata di dalam ini sudah diatur. Ya kupures sa kibua sa barak. Jangan berhubungan ketika sangat ngantuk. Kenapa? Karena anakmu sampai besar tidak bisa bicara. Ya nangka anak matang mak bicara cakarudum itu pada saat dia buat. Jangan berhubungan ketika salah satu orang sudah bermimpi apakah istri atau suami. Ya narek komatin roki tanipi berhubungan. Kemudian bangun ajenne lalu kenapa berhubungan. Kapak dia tak jenne nataku hubungan itu menyebabkan istri hamil. Maka anak dipastikan lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Khawadis dalam buku psikoterapi Al-Quran. Itu larangan dan agama sudah melarang 1000 tahun yang lebih lama. Coba ajak tota berhubung aku masolada ki magai makutu anak tak mali wasalada ki kalasang. Tapi ada satu yang saya diwasiatkan aja lalu mau berhubungan na rekomelo ko berhubungan na pubak pasuronga makunrei mak bali-bali anak mu matuk kongka kaya sa pubak pasuronga makap dinilah kaina nasa kakang ngajo lakatku. Pada ni jolo lampu dia pernah talacak tak tu jendela dia tak tu anu jolo ni kakak ngajo kapan
begini Pak, jangan berhubungan. Karena kapan ada anak karena hubungan itu pasti mak bali-bali anak. Iya, dia memang kali nggak baca. Ini kuncinya. Ilmu inilah yang diajarkan ulama sehingga adab setiap masalah itu penting. Karena adab yang akan menuntun semua ke depan. Ilmu itu gampang dipelajari Pak, tapi adab itu agak berat. Ternyata ada kaitannya semua dengan kehidupan. Makanya Nabi tak cidi bapak, dia nama lampai cara maku cidi bawang. Ini saya sudah 1 jam, pas 1 jam. Ini sudah jam 9. Tadi saya jam 8 ceramah. Cidi bawang. Ala sifat Nabi tak amah kampung. Pak Kapolres tidak lagi pusing, jaksa tidak lagi pusing. TNI tenang-tenang. Agak aja kasus saiwi pada tak rupa tahu. Ya bamir. Ama Pak. Ya nanya nata pakai ama kampungnya. Bu imang aja kasus saiwi mutta mancajima maka lampe bacana lago-lago na tomatoi monrina. Ni kata imam oke musola to dulu rati-rati padahal tomatoi monrina tindri-tindri nutu nama kon demo pada rokok tapi ini makmunge aja tuh tasusai bu imam napai taluaya na baca tu 5 semeni betongan na rokok no. Jangan ini lakai aja tasusai deneta isuro macan ne denele di balanca. Pa itu makun rein kalasanna. Namo yele di balanca kode di gadi nak katani mapat di ulu itu. Namo de gane nalli. Makanya kota leni di beneta 2 istilah. Ma angka di ta'ale berarti tak bere. Aja nata sapai. Jadi ku makadaki ma angka di tatare berarti amanah. Itu yang tidak boleh dibelanja oleh istri tanpa sepengetahuan suami. Tepakan jaki tolina kumakarema angka ditale kada watawa aku ya. Tapi kumakarema angka ditataro berarti amanah. Tanya. Kecuali rolakai kikirigan late morato kala bocako, pak angka beto tu lakai makor namon lo jamba na perikanto todina. Lakai makerobu wadi naudina. Jadi ampai upa-upa apa makunrei dia dapat dipubai ini. Nomor sidi aja mau pubai ini makunrei malupoi bitina. Kaya sa Pak Joka. Macam ni macurita risa di sekarang riletu. Yang kedua malampe bulu matana ke kita. Agya ginalita ya to minalli. Dito kagak koy. My God. Tapi matandra mo tu, yan ang karoane kita ban yan ang kamakunre matandre China laki naman na tita. Okay laki na matandra. Yan na may ang karoane masija ang kauluan na mapute. Maka cina-cina tu bayi ni. Aja moga majal. Kemudian yang ketiga aja mau pubai ni makunrei pak kepala tiga ya sana pala mana mega ni man renakin na kabitu nanda ko resiko kare manasin kabitu panya ko pateti ka pani kabitu pakando ko lobo ko becek dipali ko mawari ada ni atau loba no malo talo ko kampu boti ko dito pernah mengarang atau loba no mali ko beli-beli berat mati wajah. Udah pala amanan ni. Iya bahaya makoy. Apa nasibu ihate na itamana ng urusan natin nasa kaya no matinubalo ko amani mapadiwatang yan ko Jakarta pura na bo sa peda yan ko Jupandag mapadisi na yan ko Surabaya kaya nasa yan mapadiinga na kubone padahal kay laki na jamba-jamba din isang yan na may kami cawa may na watong ka dito kagak ko maiga aja tasaka. Makanya suami bu jaga baik-baik makanannya. Nejo kalau kita ajama kita bawa di mana? Lihat mukanya. Akan dibaca. Angka tu baca Nabi Adam waktu nabunga siruntuh wa aku jabal rahmah. Diabadikan di dalam Al-Quran dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Ya kumejo kalakai ajama kita bawa di mana titerupanna. Ya kuya tu baca makun raya dia nak kita lakainya. Tapi ako melo sumpa laki tajalalo tabacang. Denu lemon ro kampung na tutay naliwat talungas so. Tu barakanya tu padongang. Itulah yang menyebabkan Nabi Adam tidak pernah lagi berpisah dengan Hawa hingga dia wafat. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam Quran surah Taha akhir ayat 39. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Apalah ni bu?
Depa makundu-kundu to ngasa itu. Kemudian saya kembali, makanya Ahmad ini Nurun Muhammad. Nurun Muhammad itu lebih dulu diciptakan oleh Allah. Yolo ina pancaji pung Allah Ta'ala. Ina tu nakada guruta, iero nabita, nabi pamulang ngiri hakiki, pacapurang ngiri lahiran. Makanya Nabi Adam itu kan sempat rindu ketemu Rasulullah. Nah sabaulina Nabi Adam, ia kan ukuta. Ia na pak guru atau mata hilo kade ko me ko sompa na takko na liko tawe rino kacuru lalu indo lima mo ko wae. Magai ternyata kuku ini adalah kulitnya Nabi Adam. Ketika ada racun di air tersentuh dengan kuku, maka itu akan tawar. Jadi bapak gurunya itu dia tu bacaan apa? Itu ilmunya. Makanya kulit ini kulitnya Nabi Adam, ini kuku. Jadi angka tu anu olina Nabi Adam na pakai daleki pong Allah Ta'ala. Itu obat. Makanya Nabi Adam na pasirunti dua kanu kundo limana. Kemudian dia melihat wajah Rasulullah. Akan asal marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Iya na napawi Nabi toko hadesa. Nigi pasirunti dua kanu kundo limana. Nareko itapu asak kurilalan na bangi. Ya kumakadai pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napasiruntu dua kanu pindo limana ni mau ko ingana napa nabaca marhaban bika ya habibi qurrata ini ya Rasulullah. Nasusul ko matan nakatalu purade na buta matan na yatu tay nabi sulori pamasin na pangalataan. Ya ko ciyaki makacamata yatu tapake. Tapi ya kodeta apalah ayaro ada yang kedua ketika berwudu ya kumajenneki saya dapat ilmu dari guru ke amat semsidahlan. Kalau berwudu jangan tutup mata ketika membasuh muka. Insya Allah tidak akan buta matanya. Jadi buka mata ketika membasuh muka kemudian mencuci muka itu buka mata pada saat berwudu. Ya kodemo patulai ada juga di dalam Al-Quran. Ketika membaca ayat ketemu dengan ayat Sami'un Basir, sehingga letakkan kedua ibu jari di atas lapas itu, kemudian masukkan ke langit-langit, baru bacakan salawat, usap ke mata, baru tarik ke telinga, baru tekan. Ya komandangoi, ya kalau sudah bunyi itu bacakan la haula wala quwata illa billah. Dena buta ya tutai deto nama taru-taru nabi suruh pamasena Allah Ta'ala. Itu obat yang paling gampang. Tapi aku demo patulai pakai yang keempat. Lauki toko kacamata mengukuru na patawaja. Itu yang terakhir. Iya. Sebenarnya itu jenis Pak luar biasa. Ada itu di kitab Bahajatul Nufus. Ketika kita mengangkat tangan sesudah berwudu, ya kupura ki majenne na tumilaw dong, angkat tuwae o kucapak nasi kue. Tapi tidak selamanya wudu. Dari 10 kali berwudu untung kalau ada 1 kali atau 2 kali. Angkat tuwae magele-gele o kucapak nasi kue kiri kanan. Dan juga ada di ujung hidung. Jangan buang air itu. Ambil kiri kanan, kemudian ambil di ujung hidung, satukan. Baru bacakan salawat, baru minum. Salawat 7 kali. Kalau tibukan salawat, inna atena kabaca ketelu na patinong itu obat. Dia gak tahu nakan na penyakit asma kalau itu yang diamalkan. Itu berkah wudu. Tapi dia itu selamanya gatal itu, agak gatal. Biasa terpelai susu mako mata nih. Padahal itu obat. Tapi tidak selamanya wudu. 10 kali kita berwudu untung kalau ada 1 kali. Kapan mengangkat tangan berdoa kemudian itu gali bersamaan kiri kanan kemudian ada di ujung hidung. Ambil sebelah kanan dulu baru ambil kiri baru ambil ujung hidung satukan. Bacakan salawat 7 kali baru minum. Ya betul tu papagalak nafas. Termasuk tidak ada laki-laki lama syahwat yang mengamalkan itu. Itu ilmunya. Terlambat nih di sabarak. Dari sinilah Nurun Muhammad. Makanya yaitu Nabi Tababu sebenarnya nurnya itulah yang tidak pernah terputus dengan kita ketika bersalawat. Maka dia Nabi, siapa yang bersalawat kepada aku maka dia terkoneksi dengan aku. Maka salawat mengkoneksikan Nur Muhammad dengan kita. Salawat kepada Rasulullah itu penting. Makanya dalam tarekat itu diajarkan, ya kumakka aja tahu mau baca Allah, ya kumakka aja dia mau baca Muhammad, ya kutudako, ya kumugantang ina pasak mau baca Allah, ya kumupasu ina pasak mau baca Muhammad, supaya dia tidak terlepas dalam dirinya. Sikir keluar masuknya napas itu adalah salah satu sikir yang tidak lepas dari diri kita. Tapi mereka gini pandangan.
Tapi ya kodetul lail, ambil yang sederhana. Saya terakhir ini Bu, ini sudah jam 9. Salawat kepada Rasulullah yang paling mudah untuk kemudahan rezeki. Ya komeloki ilomu ya daleta. Para ulama kita mengatakan siapa yang membaca salawat ini 11 kali di waktu maghrib dan subuh, maka rezekinya seperti air hujan. Ya komeloki pada webosi daleta, amalkan itu. Salawatnya pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Karimil abai wal ummahat. Siapa yang mengamalkan ini maka rezekinya seperti air hujan itu turun. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Ya kodetul layaro ina atai na bana tabaca. Nang kalah kita pacecer baca gina atena, anak-anak betak baca gina atena. Pakubali 5 tak baru baca na atena, tiupkan baru letakkan di dadanya supaya dia tidak cepat emosi. Sebelah kiri itu obatnya. Inna atena, ini surahnya Rasulullah. Nabi mengatakan siapa yang cinta surah ini maka dia dapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu janji Rasulullah. Tapi nalai dia cina inna atena pak kene al-Baqarah sila daki makapala. Ya nade ta apala inna atena mate bawani. Perempuan kan pakai manasi nadena manasu nandrele tabacangin atena, ambil garam bacakan ina atena, letakkan di atas periuk ya set nos oringnya aja ndak usah nyalakan, yang penting masih panas kapalnya rupa dia pasti manasi itu angka gaga me pak bani na kiaki kumawari adu mengikuti arah tawak baru baca ina atena baru angka itu sendoknya, itu tidak akan basi. Ombak yang besar ketika dibacakan ina atena itu akan tenang. Anak yang menangis tengah malam bacakan ina atena baru letakkan di dadanya itu akan tenang. Itu kuncinya Pak Bu. Angka gagal bisa meki patat dengan bau amisnya bacakan inna atena. Karena nanti saya bisa sara akhir terakhirnya itu akan hilang amisnya. Itu kuncinya. Ada telur yang kita goreng kemudian meletus, bacakan inna atena. Tenang itu. Itulah yang dipakai ulama dulu, diajarkan ke ibu-ibu rumah tangga. Cuma sekarang banyak orang tidak hafal. Kenapa? Karena tidak digunakan berkah surah ini. Orang yang bergejolak hatinya akan tenang hanya dengan surah Al-Kautsar ini. Pak Magai, Nabi waktu namati anak Ibrahim ditenangkan hanya dengan surah Al-Kautsar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.